Oke, pada pertemuan kedua pembelajaran online kali ini kita masih akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang polinomial. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah teorema sisa. Nah, sebelum masuk teorema sisa, saya ingin sedikit review dulu terkait dengan pembagian. Coba kalau misalnya saya punya 137 dibagi 5, itu hasilnya berapa? Nah, kalian kan pasti pengerjaannya menggunakan cara bersusun tuh, yang pakai rumah. Oke, yang dibagi ditaruh di dalam 137, terus pembaginya ditaruh di luar. Nah, cara baginya gimana? Lihat dari yang terdepan. Kalau 1 dibagi 5 nggak bisa, berarti ambil 2 angka terdepan. Berarti 13 dibagi 5 adalah yang mendekati 2, karena 2 dikali 5 10. Selanjutnya kamu kurangin, jadinya 37. Lanjut, 37 dibagi 5, yang mendekati berarti 7. 7 kali 5 sama dengan 35. Terus kamu kurangin, hasilnya 2. Nah, dari sini dapat kamu simpulkan ternyata 137 dibagi 5 adalah 27. Ini disebut hasil bagi. Lalu yang 2 ini disebut dengan sisa bagi. Nah, jadi atau saya tuliskan, jadi hasil kesimpulannya adalah 137 dibagi 5 itu menghasilkan 27, sisanya 2. Nah, atau boleh juga saya tuliskan, untuk mendapatkan 137 itu kamu harus mengkalikan 5 dengan 27 dan harus ditambah 2. Nah, inilah konsep dasar dari teorema sisa. Nah, sebelum masuk ke situ, nah, di matematika itu sendiri 137 itu disebut dengan yang dibagi. Nah, kalau yang dibagi, kalau di fisika misalnya, kalau kecepatan itu kan lambangnya V, terus waktu lambangnya T. Nah, kalau di matematika yang dibagi itu lambangnya adalah PX. Jadi ini hanya sekedar lambang. Terus kedua, yang 27 tadi apa? Hasil bagi. Nah, kalau hasil bagi itu lambangnya HX. Terus yang ketiga, kalau 2 ini adalah sisa bagi. Nah, kalau sisa bagi lambangnya sisa SX. Nah, kalau 5 tadi apa? 5 ini adalah pembagi. Nah, ini pembagi. Nah, di pembagi itu sendiri nanti ada 3 macam. Yang pertama bisa modelnya pembaginya X dikurangin H. Terus yang kedua bisa juga pembaginya modelnya AX kurangin B. Dan yang terakhir bisa juga pembaginya itu X kurangin H1 dikali X min H2. Oke, sampai sini stop dulu. Kalau mau catat silakan, boleh catat. Nah, oke, kita akan masuk teorema sisa. Nah, teorema pertama itu mengatakan bagaimana kalau pembaginya itu bentuknya X min H. Nah, ternyata kalau pembagiannya X min H itu mencari sisanya bisa dengan substitusi langsung ke soal. Jadi kalau biasanya kan contoh misalnya, tentukan sisa pembagian X kuadrat kurangin 3X tambah 2 dibagi dengan X plus 2. Kan kalian caranya bisa tadi, bisa bersusun, terus yang kedua bisa juga pakai metode Horner. Nah, ternyata ada cara yang lebih mudah,
yaitu dengan apa? Dengan teorema 1 pakai cara substitusi. Nah, langkah pertama kamu harus mencari nilai X dari pembaginya. Di sini kan pembaginya X plus 2, berarti untuk mencari X-nya, X plus 2 sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan min 2, pindah ruas saja. Nah, terus mencari sisanya gimana? Tadi mencari sisa bisa langsung dengan substitusi. Sx sama dengan, nah pembaginya tulis dulu, sama dengan pembaginya Sx, X PH. Nah, di sini PH-nya tulis X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, X-nya ini dapat dari mana? Tadi ya sudah kamu cari pembuatannya. Jadi X kuadrat, X-nya ganti dengan min 2, berarti min 2 dikuadratin dikurangin 3, X-nya ganti min 2 ditambah 2. Udah deh, kamu hitung min 2 dikuadratin, min 2 kali min 2 4, min 3 dikali min 2 plus 6, terus ditambah 2. Jadi sisa pembagian dari X kuadrat min 3X tambah 2 dibagi dengan X plus 2 adalah 12. Selesai. Itu cara mudahnya. Nah, sekarang kita masuk teorema 2. Teorema 2. Nah, kalau teorema 1 itu kalau pembaginya berbentuk X min H, kalau teorema 2 itu kalau pembaginya berbentuk AX min B. Nah, maka penyelesaiannya itu mencari sisa bisa sama dengan Sx P di dalam kurung A per B. Nah, silakan tulis dulu. Nah, oke, kita lanjut untuk contoh yang teorema kedua. Nah, untuk teorema kedua tadi ada sedikit kesalahan ya. Coba yang tadi untuk Sx itu bukan P A per B, tapi kebalik P B per A. Silahkan diganti dulu. Nah, contoh soal untuk teorema 2. Misalnya, tentukan sisa pembagian dari 3x kuadrat kurangin 6x ditambah 1 dengan 3x min 1. Berarti kan kamu cari dulu nilai x dari pembaginya. Berarti kamu jawab 3x kurangin 1 sama dengan 0, min 1-nya pindah ruas. Jadinya di sini 1, depannya 3x. Berarti x sama dengan 1/3. Nah, ini pembaginya. Terus langkah kedua, berarti harus kamu substitusi ke pembagiannya. Nah, soalnya itu rumusnya mencari sisa sama dengan Sx sama dengan P B per A. Nah, P-nya yang ini 3x kuadrat min 6x ditambah 1. Nah, x-nya ini kamu ganti yang sudah kamu cari tadi, sepertiga. Berarti 3 dikali sepertiga pangkat 2 dikurangin 6 dikali sepertiga ditambah 1. Oke, sekarang kita kaliin. Itu sepertiga pangkat 2 sama aja 3 sepertiganya ada 2 kali gitu kan. Sepertiga kali sepertiga dikurangin 6 kali 1, 6/3. Nah, satunya diapain, Bu? Satunya sambil penyebut. Ya udah, jadi satu itu kan sama aja 3/3. Nah, sekarang kita hitung 3 kali sepertiga habis, berarti tinggal 1/3 dikurangin 6/3 terus ditambah 3/3. Nah,
Hasilnya berapa? 1 dikurangi 6 min 5 tambah 3 hasilnya min 2. Jadi jawabannya adalah sisa pembagiannya min 2/3. Nah, oke. Untuk KBM hari ini sampai sini aja dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke teorema yang ketiga.